Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Hai Kanca Muda, selamat sore. Ada Bintang yang menemani kamu di sini. Dan Bintang lagi ada di acara Sidilan Kanca Muda, alias Si Bakul Jajah Deso Milangkori. Nah, Sidilan ini adalah program dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung juga dari dana keistimewaan yang tujuannya adalah memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah melalui dana keistimewaan dengan menggali kearifan lokal yang memiliki nilai universal dalam membangkitkan perekonomian daerah yang berpijak pada adaptasi kebiasaan baru. Dan seperti biasanya Kanca Muda, kalau ngomongin Sidilan ini selalu jalan-jalan ke setiap tempat yang ada di Jogja. Dan kali ini Bintang lagi ada di Kelurahan Trimurti di Bantul ya Pak ya. Dan di sini ada banyak banget keunikan-keunikan, ada banyak banget khas-khasnya yang ada di Trimurti Kanca Muda. Salah satunya adalah mie letek. Wah, ini nanti seperti apa Kanca Muda kita bakal bahas bareng-bareng di Sidilan episode kali ini. Dan di sore hari ini Bintang sudah barengan sama teman-teman yang luar biasa. Ada yang pertama adalah Mbak Ratna Listiani selaku pengembang kewirausahaan ahli muda Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selamat pagi Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Masih Kanca fokus Muda ternyata. semua. Saya bilang selamat pagi, jauh selamat sore. Penyiarnya Bagus. suka menjebak ya. Emang. Oke, selanjutnya ada Mas Imam Syafi'i sebagai konseptor Blangkon. Selamat sore Selamat Mas sore, Imam. Mas Bintang. Wah, ini keren sekali, tiap Sidilan pasti ada Mas Imam lagi nih. Enggak juga kali Wah. ya. Yang paling keren nih. Terus ada juga Bapak Kepala Desa Kelurahan Trimurti Kabupaten Bantul. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Bintang. Betul, terus ada lagi perwakilan UMKM Desa Trimurti Bantul. Ada Mas Ardian ya? Iya, Mas Ardian, selamat sore Mas Iya. Ardian. Oke, Bintang sekarang lagi ada di Kelurahan Trimurti, lebih tepatnya di rumah produksi ya Mbak ya, di Desa Prener nih, yang ada di Kelurahan Trimurti Kabupaten Bantul. Nah mungkin pertama-tama Bintang mau ke Mbak Ratna dulu nih. Apa sih kebijakan pemerintah daerah Mbak melalui Dinas Koperasi UKM DIY ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dan desapreneur Mbak? Oke. Sebenarnya awalnya ini adalah dimulai dari bahwa kami Dinas Koperasi UMKM DIY itu diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur perihal untuk penurunan angka kemiskinan gitu yang dari daerah Yogyakarta gitu. Oke. Nah, dalam hal ini kan memang DIY ini angka kemiskinannya masih tinggi walaupun angka happiness-nya juga tinggi. Nah, Betul. ini kan sebenarnya agak aneh ya gitu. Kenapa gitu ya kok bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata setelah kita kulik lebih dalam lagi sebenarnya karena memang ada beberapa penghitungan dalam menghitung angka kemiskinan itu yang mungkin kurang relevan ya dengan kondisi yang saat ini. Contohnya di pedesaan gitu ya. Oke. Di pedesaan itu kan kalau kita hitung pengeluaran makan dan non makan, kadang-kadang orang itu cuma makan sekali tapi pengennya makannya yang enak. Misalnya nasinya Betul. yang nasi yang beras yang kualitasnya tinggi gitu ya. Nggak perlu kita harus makan 3 kali itu sudah cukup. Bahkan kalau di desa-desa itu biasanya kalau punya ternak itu kadang wah yang penting sapi saya sudah makan saya sudah seneng. Nah, kadang kan seperti itu gitu. Bilangnya katanya angka kemiskinannya tinggi, tapi padahal sapinya di mana-mana. Nah, ini kan Yeah. kadang seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita juga ada program Desapreneur juga ini gitu. Kita menyasar di pedesaan karena selain dari penurunan angka kemiskinan juga kita perlu ada penurunan ketimpangan wilayah juga gitu. Jadi antara desa dan kota ini paling tidak perekonomiannya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kita perlu memberikan intervensi daerah pedesaan. Oke. Kita di pedesaan juga memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Salah satunya kita datangkan praktisi, salah Oke. satunya Mas Imam ini dari samping saya. Ini juga sudah memberikan intervensi juga di Kelurahan Trimurti gitu. Apa sih Oke. pelatihannya apa aja sih ya kita based on potensinya seperti apa gitu. Tadi Bintang udah nyebutin ya, salah satunya di sini kan ada Miletek Yeah. gitu ya. Di sini tuh selain
mie letek itu selain dilihat dari produknya gitu, tapi ternyata dalam proses pembuatannya itu juga unik ya Pak ya. Jadi masih ada pembuatan yang secara tradisional pakai sapi gitu, tenaganya tuh pakai sapi ya gitu, masih ada juga di sini gitu. Nah itu kan juga unique selling point-nya itu tidak hanya berada di produknya itu sendiri, tapi proses pembuatannya gitu. Nah ini juga merupakan salah satu potensi juga yang ada di sini gitu. Harapannya bisa mendatangkan wisatawan juga yang ada di sini gitu. Pasti kan orang bertanya-tanya, ini mie-nya itu yang bikin sapi loh. Pasti kan kalau orang dibilang gitu kan bertanya-tanya, loh, kok iso gitu ya. Itu dari mana kok bisa gitu. Terus setelah dimakan ternyata enak juga ya gitu, dan beda dengan mie instan yang lain gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu potensi yang saya berharap sekali bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan potensi yang ada di Kelurahan Trimurti ini, seperti itu. Makanya kemudian dibentuklah yang namanya Desapreneur begitu. Betul. Desapreneur itu apa sih Mbak sebelumnya? Ya, Desapreneur itu adalah desa yang punya aktivitas perekonomian, punya kemandirian dalam hal ekonomi seperti itu. Masyarakatnya itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada kayak gitu. Cuma kadang-kadang lagi-lagi yang punya rumah itu kadang-kadang bingung. Saya nih pengennya kayak yang desa sana itu loh. Saya pengen seperti ini seperti itu. Padahal potensinya itu yang besar justru tidak seperti itu. Nah, kita bantu kenali potensi yang ada di kelurahan masing-masing, karena itu tadi setiap kelurahan itu karakternya berbeda-beda dan potensinya juga berbeda-beda. Nah, di sini kita hadir untuk membantu kenali potensi tersebut dan juga untuk meningkatkan ataupun menjadikan potensi tersebut menjadi daya ungkit ekonomi yang ada di kelurahan itu sendiri. Jadi tujuannya lagi-lagi ke peningkatan ekonomi ya, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, betul. Jadi kalau tadi saya lihat gitu ya, Bintang lihat, jadi emang dari setiap kelurahan gitu emang punya potensi yang berbeda-beda nih. Ya. Nah, mungkin Bintang mau beralih sedikit ke Mas Imam nih, kan sebagai praktisi, lihat kalau dari potensi-potensi yang ada di Desa Trimurti itu seperti apa, Mas? Ya. Desa Trimurti ini kan salah satu desa yang dia berada di Bantul agak selatan ya. Betul. Bantul agak selatan. Kalau dari turun-temurun ada banyak produk yang menurut saya cukup potensial. Salah satunya tentu saja mie letek. Mie letek ini selain dia produk produk yang mempotensial, dia memang produk warisan budaya juga. Karena memang dari turun-temurun sudah mulai dikerjain sama masyarakat sini. Selain itu juga ada beberapa misalnya olahan, ada bakpia dan sebagainya. Dan yang tidak kalah hari ini coba dikembangkan oleh kawan-kawan di Desapreneur Trimurti ini, karena Trimurti ini berada di posisinya agak selatan, Mas. Dekat dengan pantai juga, nggak jauh-jauh banget sebetulnya dengan pantai. Maka salah satu yang paling banyak vegetasinya itu kelapa. Nah, kelapa ini rata-rata awalnya masyarakat dijual dengan butiran, ada yang beberapa dengan dijual dengan kelapa mudanya, terus selain itu ada yang kelapa tua dan sebagainya lah. Nah, dari sana untuk menciptakan nilai tambah, untuk menambah nilai jualnya, maka bisa juga diolah. Maka hari ini kawan-kawan di Desapreneur Trimurti ngembangin juga olahan dari kelapa itu. Dari mulai sabutnya, terus cangkangnya, batok kelapanya, dari dagingnya sampai ke airnya, itu semuanya bisa diolah. Jadi bisa zero waste sebetulnya. Nah, kawan-kawan sudah mulai dikembangkan. Dari sisi sabutnya dijadikan beberapa kerajinan, dari mulai topi, ada beberapa, nanti biar cerita teman-teman di sini yang mengerjakan. Terus dari cangkangnya memang belum begitu efektif diolah, tetapi kita berencana untuk ke depan juga akan diolah juga. Terus yang kedua ini yang dari dagingnya ini dijadikan yang ini ya, keripik. Dijadikan keripik. Terus nanti dari sisi airnya itu mulai kita kembangkan, kawan-kawan kembangkan menjadi isotonik. Minuman isotonik. Minuman isotonik. Ya, kami berharap nggak hanya pabrikan yang bisa bikin isotonik. Tetapi memang sampai hari ini kita masih mencoba uji coba sampai pada akhirnya dapat produk yang yang dia dengan resep yang pas dan bisa tahan lebih lama lagi. Sekitar minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba koneksikan dengan kawan-kawan pertanian UGM. Biar nanti fokus di produk yang isotoniknya tadi. Jadi teman-teman, kawan-kawan akan dilatih lagi untuk produksi biar produknya hari ini kan produk yang dimunculkan dari Trimurti ini untuk yang isotonik, kalau tidak di showcase itu basi.
terjadi fermentasi lah. Iya. Jadi kalau diminum nanti ada Takut, efeknya. Iya. Jadi seperti itu. Nah kami kan berharap ini di suhu ruang Iya. bisa aman mas. Jadi tidak harus dijual dalam bentuk showcase. Oke. Nah itu kita teman-teman masih coba untuk cari resep yang memang bisa ideal ke sana. Nah itu balik lagi karena memang salah satu potensi yang banyak di sini vegetasi kelapa. Kelapa itu zero waste ketika diolah semuanya gitu loh ya. Dari mulai ada gudeg manggar juga kalau nggak salah tadi. Ah di sini ya. Nah, itu. Ada gudeg manggar. Ada gudeg betul. manggar. Jadi ya manggare iso diolah kok nek wis klopo iki wis tuwa gitu ya, sudah tua. Batangnya juga bisa diolah juga menjadi bahan-bahan untuk mebel dan sebagainya. Oke. Untuk minuman dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau ngomongin kelapa ini nggak akan ada yang tersisa. Nah makanya itu salah satu pengembangan di Desa Preneur Trimurti itu kelapa juga. Selain juga warisan budayanya dengan si Miletek, ada manggar juga itu sudah dikembangkan beberapa waktu sebelumnya. Terus kita kembangin juga produk yang lainnya. Oh, oke. Berarti tadi selain mie letek yang emang sudah dikembangkan sejak awal, akhirnya berpindah juga ke kelapa gitu ya. Karena emang kelapa ini banyak vegetasinya di sini, dekat dengan pantai, tapi cuma masih butuh waktu untuk research and datanya gitu ya. Iya, pastinya. Oke. Tidak menutup kemungkinan nanti ngembangin juga produk yang lain ya, turunan dari kelapa. Karena sebenarnya kalau ngomongin kelapa kan banyak sekali turunannya gitu ya. Dari mulai minyak, dari mulai coconut oil dan sebagainya bisa dikembangkan. Oke. Cuma kita bertahap. Nah hari ini kan kawan-kawan sudah mulai bangun rumah produksi nih. Iya. Sudah standar BP POM. Nanti kita coba dorong dengan isotoniknya. Habis nanti kira-kira sudah mulai dapat sudah produk sudah ada, pasarnya nanti sudah mulai jalan, bisa dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya, turunan yang lainnya gitu. Oke. Terus ini juga yang menarik mie instan ini kan mie letek ini kan kalau kita kita lihat kulturnya itu biasanya dijadikan kayak bakmi ya. Betul. Dijual kayak tadi kan di bawah ini juga jualan ini ya mie letek ya. gitu ya. Nah, kalau mau makan mie letek kan orang-orang Jakarta mungkin nyari warung di sana agak susah nih. Susah banget mas. Agak susah atau luar daerah yang pengen nyicipi mie letek kan agak susah gitu. Maka teman-teman berinovasi untuk bikin yang instan. Oke. Yang dimana dia bisa bikin di rumah sendiri, diracik sendiri, dinikmati lewat sana. Jadi ini contohnya ya produk seperti ini. Ini bisa dikirim kemana-mana nanti ke depannya. Oke. Ini sudah mulai dikembangkan. Memang kami menilai perlu sedikit penyempurnaan dari sisi packaging, dari sisi harga jualnya dan sebagainya. Coba kita dorong biar lebih optimal lagi, biar lebih reasonable kepada masyarakat. Jangan sampai ini produknya inovatif tetapi harganya tinggi gitu loh. Kita pengennya kan produk ini bisa dibeli dengan ya kayak kita makan Indomie lah. Sorry, saya sebut merek ya. Malah sebut merek gitu ya. Lain kali bayar Indomie ya. Ya kayak kita beli mie instan gitu ya. Di rumah masak sendiri. Nah, nanti siapa tahu mie letek ini gantinya gitu loh. Bisa jadi solusi juga bisa gitu jadi ya. Solusi gitu loh. Dan yang jelas kan lebih sehat karena dia pakai bahan baku lokal kan, pakai singkong gitu loh. Dari saripati singkong. Jadi saya pikir ke depan kenapa enggak mie letek ini bisa menjadi substitusi mie yang konvensional itu. Oh, harapannya bisa bersaing gitu ya dengan mie bungkusan yang sudah ada di minimarket gitu ya Mas ya. Tapi ini emang sudah pernah diperjualbelikan gitu. Kalau mie mentahnya iya. Karena memang kapasitasnya besar di sini. Oh. Yang mie belum kiloan ya. Ya. Oke. Kalau untuk yang model yang seperti ini sudah mulai dikembangkan sama kawan-kawan. Oke. Begitupun yang kelapa-kelapa ini ya. Betul. Oh, tapi itu kalau tadi dari Mas Imam tantangannya adalah dari research and development-nya. Salah satunya itu. Kalau saya lihat beralih lagi ke Mbak Ratna, tantangannya di desa-desa lain itu seperti apa Mbak untuk desa Preneur ini terutama? Kalau tiap desa itu beda-beda ya Mas ya, untuk potensi-potensinya beda-beda. Cuma sebenarnya kalau secara umum itu memang di komitmennya gitu. Kadang-kadang tuh kita sudah menemukan kita akan mengembangkan potensi A gitu ya. Tapi ternyata nanti ada lagi keinginan yang lain. Ternyata saya juga ini bagus. Nah, kita nggak fokus gitu. Sehingga komitmennya menjadi berkurang di situ gitu. Nah, harapan saya untuk teman-teman yang ada di Trimurti ini alhamdulillah kita arahkan gitu
itu sudah bisa fokus gitu ya. Memang kita akan memanfaatkan produk-produk yang sudah ada, sumber daya yang sudah ada kayak tadi kelapa gitu. Terus kemudian kearifan lokal yang sudah ada juga itu kayak mie letek, kayak juga gudeg manggar. Gudeg manggar ini kan memang asalnya dari Trimurti. Oh, asli Timurti Iya, ya. itu. Oke. Jadi sekarang sudah banyak dijual ternyata di Wijilan itu ternyata saya lihat juga sudah ada gudeg manggar segala macam. Tapi sebenarnya awal mulanya itu memang di Trimurti gitu. Awalnya dulu saya ingat banget waktu pertama kali Trimurti itu awal-awal kita intervensi ke sini, kemudian kita ada memasukkan dana keistimewaan juga di sini melalui BKK Planner. Itu awalnya juga nggak mengerucut di sana. Kemudian ketika kami memberikan insight, kenapa sih wong punya potensi yang bagus yang orang lain nggak punya kok nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah ternyata teman-teman di sini menyambut dengan baik. Kemudian kita mulai tingkatkan gudeg manggarnya, kita buat kaleng supaya bisa tahan lebih lama, penjualannya atau pemasarannya bisa lebih luas lagi. Kemudian untuk mie leteknya juga kita kemas dengan lebih baik lagi dan biar lebih aman juga kalau dikirim ke luar kota gitu. Karena kan untuk dari Dinas Koperasi sendiri Mas, selain dukungan kita ini terkait dengan pelatihannya, pendampingan, kami juga ada dukungan di pemasaran produknya gitu. Oh, di pemasarannya juga dibantu ya. Iya, kita ada Galeri Pasar Kota Gede yang ada di Bandara YIA gitu. Saya pengen suatu saat produk-produk Trimurti ini ketika sudah legalitasnya sudah ada semua, kemudian packagingnya sudah layak, tadi yang Mas Imam bilang risetnya sudah mantap semua, udah selesai semua, sudah benar-benar layak untuk kita pasarkan secara luas, bisa lolos kurasi dan masuk di Galeri Pasar Kota Gede di YIA gitu. Oh, harapannya bisa lolos kurasi. Betul. Ya. Oke. Ya at least paling deket-deketnya nih ya, kalau kita belum bisa di display di YIA paling nggak bisa lolos untuk market hub dulu. Nah, kenapa harus market hub? Karena kita juga punya dukungan gratis ongkos kirim ketika UMKM ini bisa masuk di market hub Sibakul gitu. Ini kan kalau keluar kota ngirimnya lumayan ya, kalau kalengnya agak berat kan. Wah, berat gitu banget. loh. Berat banget. Gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman yang dari luar kota pengen banget ngicipin gudeg manggar, pengen banget ngicipin mie letek, bisa nanti kita bantu pengirimannya melalui market hub free ongkir gitu. Oh gitu. Ini harapannya juga buat wisatawan-wisatawan gitu ya, jadi oleh-oleh gitu ya. Jadi main ke sini ya udah klenong-klenong aja, nggak usah bawa barang-barang nanti. Iya juga ya. Nanti oleh-olehnya di package nanti dikirim bisa melalui market hub gratis ongkos kirim. Oh betul. Gitu. Kalau bahasa sekarang travel size. Betul. Coba kalau sekarang kita beralih lagi ke Mas Imam nih. Kalau tadi kan disebutin sama Mbak Ratna udah ada pendampingan untuk market hub dan segala macamnya. Kalau dari Mas Imam sebagai praktisi, ini udah ada pendampingan apa aja yang dilakuin di Kelurahan Trimurti, Mas? Trimurti ini kita baru sentuh karena kami memang masuknya sudah teman-teman sudah jalan ya, jalan, sudah punya produk, kita baru nyoba masuk. Nah pertama kemarin kita lebih banyak sentuh dari sisi packaging. Salah satu yang dihadirkan di sini ini di Poles setelah kawan-kawan mengikuti kita bercoba brand washing ya. Nek gawe produk ya kudune seperti ini. Nah setelah coba kita kasih pemahaman, pada akhirnya mereka gerak juga berkolaborasi dengan kampus, dengan kawan-kawan yang bisa membantu untuk menerjemahkan gagasannya mereka. Saya kemarin dikirimi sama Bu Lulu darimu awalnya seperti apa, jadi hari ini kelihatan ada progres yang cukup luar biasa gitu loh. Wingi urung ono gitu, mie letek dengan model seperti ini urung ono. Dan ini Mas, kalau nanti sudah jadi izinnya sudah keluar dan sebagainya sudah selesai semua risetnya, akan di package seperti mie instan yang biasa kita lihat di minimarket seperti itu. Terus gudeg manggarnya juga kemarin kaleng sudah banyak ya beredar di sana. Tapi yang di sini sendiri baru muncul juga setelah kita coba diskusi dengan kawan-kawan beberapa tempo yang lalu. Ke depan memang salah satu PR kami adalah mendorong ini menjadi bisnis orientasinya bisnis. Karena sampai hari ini kami masih melihat kawan-kawan di Trimurti ini belum melihat ini sebagai kacamata bisnis, baru program ya. Jadi intens untuk bagaimana ngembangin ini menjadi produk yang bisa layak jual, terus pasarnya banyak. Ini belum begitu begitu di-push gitu lah ya. Begitu di-push. Nah, ini memang PR kami, PR juga nanti kawan-kawan di Trimurti bagaimana
kepengurusan, entah nanti ada tim sendiri atau apapun yang bisa, ya kita sudah orientasi bisnis. Kalau ngomongin Biletek ini harus punya target nih, omsetnya berapa. Oke. Terus bisa untuk mengejar omset berapa, kudu kepiye kan gitu. Mm-mm. Harus produk ini harus ada di mana aja dan sebagainya. Nah ini kita dorong juga nanti ke depannya lewat pendampingan yang akan kita kerjakan di sini. Oh, oke seperti itu. Kalau dari sisi Pak Lurahnya sendiri nih, ini kan selaku yang mengepalai Desa Trimurti gitu ya Pak ya. Pas awal diajakin itu seperti apa Pak? Jadi memang betul tadi sudah disampaikan Bu Ratna, Pak Imam, memang selama ini di Trimurti baik produk miledek, terus gudeg manggar dan sudah ada sejak dulu, dan bahkan untuk miledek ini sudah mempunyai sertifikat sebagai warisan tak benda dari Kementerian Pendidikan. Itu di tahun berapa? Kalau sertifikatnya itu kalau nggak salah tahun 2021 ya. Oke. Wow. Dan untuk pengembangan produk-produk unggulan yang ada di Trimurti memang dari teman-teman Desapreneur selama ini sudah intens untuk mencoba mengangkat dan juga mengungkit potensi-potensi yang ada di Trimurti, baik produk-produk yang sudah ada sejak dulu maupun produk-produk inovasi seperti tadi ada minuman isotonik, kemudian ada puding kelapa, dan sebagainya, masih banyak lagi. Termasuk pengemasan produk-produk turunan dari produk kelapa seperti serundeng, kemudian ada juga ketak. Itu kalau di produk aslinya kan hanya sederhana sekali. Misalnya ketak itu kan hanya berbentuk gelundungan kayak bakso itu, warna hitam gelap, dibungkus pakai kertas plastik bening. Betul. Nah, dari teman-teman planner itu dikembangkan, dicoba ketak yang tadi rasanya hanya satu rasa original, sekarang menjadi aneka rasa. Ada stroberi, ada kacang, nano-nano. Wah. Kemudian rame rasanya bungkusnya ya. juga sekarang pakai aluminium foil itu. Terus nanti dikemas yang lebih elegan sehingga lebih modern, harapannya bisa masuk pasar yang lebih tinggi ini. Mungkin tidak hanya di pasar tradisional, bisa di supermarket, di hotel dan sebagainya. Tapi sebelumnya Desa Trimurti ini punya berapa dusun sih Pak? Untuk gambaran umum Trimurti kita ada 19 dusun atau padukuan. Dan memang Trimurti ini salah satu desa yang memiliki predikat desa Karangkopek. Apa itu? Karena Trimurti ini desa yang lahan pertaniannya atau sawahnya itu hanya sedikit sekali. Dari luas wilayah 600 hektar itu yang berupa lahan pertanian hanya kurang lebih 5% atau 30 hektar. Sehingga memang masyarakat kami itu selama ini tidak bisa, walaupun orang desa, tapi banyak yang tidak bisa macul karena tidak punya sawah, tidak bisa menggarap lahan pertanian, sehingga harus punya semangat nek raubah orang mamah, itu patah lama itu berlaku betul di sini. Sehingga kalau punya sawah kan bisa dijagake, walaupun mungkin tidak punya pekerjaan tetap, dia 3 bulan sekali bisa panen padi, bisa paling tidak kebutuhan pokoknya terpenuhi. Tapi karena kita nggak punya sawah, sehingga masyarakat kami alhamdulillah malah menjadi masyarakat yang inovatif, kreatif nih. Hampir setiap padukuan itu mempunyai produk-produk unggulannya. Selain yang kita tampilkan di sini, ada misalnya Gunung Saran Kidul itu merupakan sentra industri tahu. Ya, itu satu padukuan itu lebih dari 75 pengrajin tahu. Sumedangnya Bantul itu di situ ya. Gunung Saran ini ya. Betul. Kemudian di Lopati itu bakpia. Di Mayongan tuh Wingko itu juga turunan kelapa juga. Dan ini miledek dan sebagainya. Hampir setiap padukuan memiliki produk-produk unggulannya. Dan juga selain produk-produk home industry seperti ini, kuliner, kita juga mempunyai potensi yaitu seni budaya. Bagaimana itu Pak? Karena di hampir setiap padukuan merupakan kantong-kantong seni dan budaya, seperti kesenian reog, jadilan, kemudian wayang wong, sampai kerajinan membuat gamelan ada di Trimurti ini. Kemudian juga
kesenian yang agak modern juga ada. Semuanya lengkap di sini. Oke, berarti nggak cuma dari sisi produk-produk aja, tapi apakah ada dari sisi eduwisatanya kah? Atau sentra-sentra kesenian dan budayanya kah? Itu banyak nggak Pak di sini? Ya, di Trimurti tadi sudah sampaikan bahwa hampir setiap padukan merupakan kantong seni dan budaya. Oke. Dan sekarang dengan ada binaan dari Dinas UMKM, adanya bantuan keuangan khusus yang berupa bantuan itu untuk desa mandiri budaya 1M itu sekarang kita kolaborasikan dari seni budayanya, dari UMKM-nya, dari wisatanya itu saling mendukung. Misalnya belum lama ini ya, di hari Minggu kemarin kita mengadakan kegiatan yang terkait dengan Hari Jadi Trimurti. Di situ kita tampilkan kesenian, baik festival reog, kemudian ada ketoprak, ada kirab budaya, dan di situ juga ada stand-stand pameran UKM, produk-produk unggulan Trimurti. Sehingga dalam momen itu kita bisa mengumpulkan penjualan juga ya. Masyarakat berkumpul di situ sambil menikmati hiburan kesenian, mereka sambil berbelanja. Sehingga ada perputaran ekonomi di situ ya. Seperti itu. Oke, tapi kalau ngomongin ini kan berarti ada banyak ya, dari sentra budayanya banyak, dari sentra produk-produk UMKM-nya banyak, wisatanya juga banyak mungkin ya. Wisata yang sebenarnya dulu kita sudah punya desa wisata namanya Lopati. Dulu sebelum Covid itu sudah ada. Sebelum Covid. Dan di sana sudah ada dulu homestay, kemudian ada kegiatan outbound dan sebagainya. Dan sekarang kita kembangkan lagi ke padukan sebelahnya itu Bendo. Itu sekarang justru yang lebih aktif itu yang Bendo itu. Di sana merupakan wisata budaya. Terkait dengan potensi tadi. Jadi yang ditampilkan di sana tidak hanya potensi alamnya, tapi juga ada aneka kegiatan seni budayanya. Terkait juga dengan produk-produk unggulan tadi. Selain itu Pok Darwisnya ada apa aja Pak? Untuk Pok Darwis sekarang sesuai dengan ketentuan pergub yang terbaru itu kan Pok Darwis itu hanya satu. Kalau ini satu Pok Darwis. Kalau dulu kan setiap padukuhan bisa membentuk Pok Darwis. Sekarang cuma satu sekarang ya. hanya satu Pok Darwis. Kemudian di padukuhan mungkin membentuk desa wisata gitu atau deswita gitu. Untuk yang sudah berjalan ya ada itu Bendo dan Lopati itu ya. Bendo dan Lopati itu ya. Kalau dari support Bapak sebagai kepala desa gitu ya, apa saja hal yang udah dilakuin atau support yang udah dilakuin kepada para pelaku UMKM yang ada di Trimurti, kepada para pelaku seni di Trimurti, apa aja Pak bentuk supportnya? Mungkin tadi juga disampaikan oleh Bu Ratna juga. Alhamdulillah kita mendapatkan status mandiri budaya sehingga kita mendapatkan gelontoran dana, sehingga itu salah satunya bisa kita gunakan untuk kegiatan pelatihan baik pelatihan manajemen, pelatihan UMKM, pengembangan produk, packaging dan sebagainya. Termasuk juga untuk pameran, kemudian juga tadi untuk pentas seni dan sebagainya, itu semua kan lewat stimulan dari anggaran dari Kalurahan. Termasuk juga untuk pengembangan wisata di Bendo tadi itu juga kita menganggarkan juga dari APBK Kalurahan Trimurti. Selain itu ada lagi nggak potensi-potensi yang mungkin bisa dimunculin gitu Pak dengan konsep industrialisasi gitu ya di Desa Trimurti? Sebenarnya di Trimurti ini kan karena tadi saya katakan ya masyarakatnya kan kreatifnya. Kreatif karena keterbatasan lahan tadi ya. Lahan itu sehingga mau tidak mau harus kreatif. Sehingga memang banyak sekali sebenarnya yang bisa dikembangkan selain produk-produk seperti ini tadi ya, miledek dan sebagainya, yaitu kerajinan itu juga banyak juga di Trimurti ini yang mungkin nanti bisa kita kolaborasikan juga dengan pengembangan produk-produk home industry yang sudah dikembangkan teman Desapreneur tadi. Karena di Trimurti juga ada sentra kerajinan bambu. Misalnya sentra di padukan Paten itu sebagian besar warganya merupakan pengrajin bambu. Ada juga yang lain itu enceng gondok juga ada. Enceng gondok juga ada. Wow.
Ya karena itu tadi harus bisa Harus kreatif ya. kreatif tadi itu. Oke. Tadi ngomongin soal ini kan peran dari pemerintahnya gitu ya, dari apa namanya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurahnya langsung. Nah, saya mau tanya langsung ke pelaku UMKM-nya nih. Ada Mas Ardian di sini nih. Ini usahanya apa, Mas? Kalau Mas Ardian di sini? Kami dari kelompok Prener ya. Oke. Kami dari kelompok Prener itu untuk kegiatan usaha kita ada pemilihan produk itu olahan kelapa, Mas. Selain daripada miletek dan lain sebagainya itu, kita terus masih untuk kegiatan itu dalam hal ini kita terus melakukan uji coba. Ya, untuk olahan kelapanya, terus untuk bagaimana produk itu nantinya bisa lebih awet dan lain sebagainya. Kami tergabung di Desa Kaluran Prener itu kelompoknya, dan nantinya ini tempat inilah yang akan kita jadikan sebagai wadah. Jadi nanti semua kegiatan akan tersentral di sini. Oh, nantinya semuanya berarti akan ada di sini rumah produksinya. Di rumah produksi ini. Oke. Jadi masyarakat yang ingin juga ingin bergabung, terus ingin juga melakukan risetnya dengan produk-produknya, nanti bisa bergabung di sini, sehingga nanti di tempat ini bisa menjadi wadah seluruh warga Trimurti. Tidak hanya yang sekarang sudah tergabung, tapi harapannya nanti semuanya bisa di sini. Muncul bibit-bibit baru nih ya, yang mungkin bisa bergabung juga gitu. Ide awalnya gimana sih, Mas? Itu awalnya bermula ketika memang dari salah satu pilar Desa Mandiri Budaya kan ada Desaprenernya. Setelah Desaprener itu lahir, terus kami dari Kaluran Trimurti dibuatkan SK. Kami bergerak dengan dukungan dari Dinas Koperasi, terus dibantu juga sama Mas Imam dan teman-teman. Kami diberikan pelatihan itu selama 4 hari. Itu kami banyak sekali ilmu yang kita dapat. Yang pertama berkaitan dengan pemilihan produk, terus packagingnya bagaimana, packaging yang bagus, terus nanti untuk produk ini supaya bisa diterima di masyarakat luar itu harus ada legalitasnya seperti halal, PIRT dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu kita terus mulai bergerak ini untuk mendapatkan sertifikasi halal, terus PIRT kayak gitu. Dan ini produk-produk ini salah satu dari bentuk kegiatan pelatihan yang diadakan sebelumnya. Seperti itu. Ada berapa orang sih, Mas, di dalam kelompok itu? Kalau untuk sekarang yang tergabung dalam Desaprener itu sekitar 25 orang. 25 orang, banyak ya. Iya, itu terdiri dari kelompok masyarakat yang punya usaha, terus ada juga dari Pamong Kaluran itu yang selalu memberikan bimbingan seperti itu, sehingga di dalam grup itu kita saling bersinergi. Seperti itu. Ada juga Mas Imam di dalam grupnya. Mas Imam juga yang mendampingi gitu ya, Mas ya. Ngopiak Mas. Ngopiak. Ya bener sih, memang harus ada targetnya ya, Mas ya. Betul, ya. Iya. Tapi tadi kan ngomongin udah diajarin soal seputar marketing, gimana cara menjualkan produk, bungkusnya seperti apa. Tapi kalau ngomongin marketing itu juga harus ada nilai uniknya. Setiap barang yang dijual kan harus punya nilai unik nih. Nah, kalau dari Mas Ardian nih sebagai pelaku UKM, apa yang bikin bisnisnya ini jadi unik gitu? Yang pertama untuk olahan kelapa. Olahan kelapa itu karena memang kita menangkapnya dari buah kelapa itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan buah kelapa ini menjadi produk-produk yang sudah ada ataupun yang belum ada. Nah, kalau produk yang sudah ada di tengah masyarakat itu kita kemas supaya yang pertama lebih berpenampilan menarik, terus yang kedua nanti untuk ketahanannya juga lebih tahan awet seperti itu. Terus kalau yang belum ada seperti yang isotonik itu kita terus melakukan uji coba pembuatan isotonik itu. Memang tantangannya adalah bagaimana seperti yang disampaikan Mas Imam tadi, bagaimana isotonik ini bisa tahan di suhu normal seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau itu sudah ketemu, harapannya proses produksinya juga
akan terus berlanjut seperti itu, lebih banyak lagi. Tapi proses kreatifnya udah dari tahun berapa Mas? Udah berapa lama ini? Untuk pembuatan produknya ya. Yeah. Untuk pembuatan produknya ada yang dimulai dari tahun 2022. Yang baru itu. Tapi kalau yang seperti Gudeg Manggar itu memang sudah dari dulu ada. Oh, dari dulu ada justru. Tugas kita adalah untuk berinovasi. Bagaimana Gudeg Manggar ini bisa disajikan dalam waktu yang mungkin relatif lebih lama, terus bisa dikirim seperti itu. Karena kebanyakan kalau Gudeg Manggar itu adalah dinikmati di tempat, di warung seperti itu. Betul. Itu adalah tugas kita untuk menghadirkan inovasi bagaimana Gudeg Manggar ini bisa dikemas dan lebih tahan lama. Dan rasanya tetap sama kayak beli di warung gitu ya Mas ya. Itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin ini produk UMKM, kerasa nggak sih dampaknya dari pemerintah, dari si Bakul Jogja gitu ketika akhirnya intervensi ke Desa Trimurti gitu? Kerasa nggak before afternya gitu setelah dikasih pelatihan dan segala macam? Ya sangat terasa Mas. Sangat ini kan terasa. Untuk desain produk, terus pemilihan kemasan ini output dari kegiatan itu. Karena sebelumnya kita untuk desain gambar seperti itu masih kelapa, nanti komposisinya apa saja. Ternyata ketika kita melakukan kegiatan pelatihan itu, di situ kita bisa diskusi. Oh, kalau kelapa itu ya setidaknya gambarnya nanti ada yang kelapanya yang utuh, ada pohon kelapanya, terus ada kelapa yang sudah dibelah seperti itu. Nah, dari kegiatan itu muncullah banyak sekali ide, sehingga kemasan yang ada saat ini ya itu lahir setelah kita melakukan kegiatan pelatihan itu. Berarti emang dampak jangka panjangnya kerasa banget ya Mas ya. Iya. Sampai detik ini bahkan ya. Iya, ini terus teman-teman dari yang divisi desain itu terus melakukan inovasi, pengembangan untuk penyempurnaan produk supaya produk ini lebih menarik tentunya nanti ketika untuk siap di pasaran ke pasar yang lebih luas, baik dari segi warna, terus pemilihan desainnya itu bisa lebih diterima oleh masyarakat seperti itu. Kalau dari tantangannya ada apa aja Mas? Tantangan yang dihadapin ketika mungkin dari proses kreatifnya atau mungkin dari pemasarannya seperti apa? Ya, kalau untuk tantangannya yang pertama adalah untuk proses produksinya dulu. Ketika memang belum kita mempunyai rumah produksi ini untuk proses produksinya kita masih di dapur rumahan seperti itu. Dapur rumahan. Ya, untuk peralatannya juga sangat sederhana karena kan kita masih dalam proses uji coba. Nah, setelah adanya rumah produksi ini dengan ruangan yang sudah terstandarisasi, peralatan juga sudah bagus, terus untuk bahan makanannya kita juga sudah mendapatkan ilmu dari pelatihan itu, pemilihan bahan bakunya juga sudah bagus. Harapannya kita untuk bulan-bulan ke depan adalah produk ini nanti semakin mendekati supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat luas. Kalau dari feedback yang udah ngerasain apa aja Mas? Yang sudah kita rasain setelah kegiatan itu, dulu kan kita nggak pernah jual untuk online. Cuma offline aja ya? Iya, kalau misalkan ada kegiatan kita buka stand kayak gitu. Setelah adanya itu ada pelatihan marketing digital itu, kita sesekali live di Shopee itu. Sambil masak itu kita live, kita tawarkan produknya itu. Ada beberapa yang nonton, ada yang check out juga seperti itu. Dari live-nya itu ya? Iya, ternyata karena untuk seperti produk mie ini banyak masyarakat yang belum mengetahui apa toh mie letek itu, terus bagaimana proses memasaknya, karena mie letek ini tidak seperti mie instan lainnya yang ketika masak air langsung dimasukkan seperti itu, tidak ada proses nanti direndam dulu berapa menit seperti itu. Nah, dari kita proses masak itu banyak yang viewernya, terus banyak yang tanya-tanya juga sebenarnya, terus kita ada yang mereka penasaran terus check out. Di live chatnya gitu ya. Langsung nomor sekian Kak gitu. Begitu. Ya, jadi lebih seru gitu loh. Ternyata gini toh, ketika kita bisa membuka dunia yang lebih luas melalui online itu baik ada yang beli, ada yang sekedar interaksi, ada yang sekedar bertanya-tanya. Ternyata kita bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Itu kita baru menyadari hal itu semenjak kita istilahnya
go online kayak gitu. Sebelumnya hanya seperti biasa saja. Sebelumnya yang tadinya buka stand, akhirnya tanpa perlu buka stand, tinggal dari HP aja gitu ya. Betul. Paling tinggi viewernya berapa Mas di live itu? Kalau yang pernah kita lakukan itu ya belum banyak, paling di bawah 100 lah. Karena memang follower dari ini kita pengikut Pasti Koko, akunnya kita di Shopee itu juga belum banyak. Ya nanti harapannya ketika kita terus melakukan hal itu, karena waktunya kan bisa dilakukan sewaktu-waktu itu Mas. Jadi bisa pagi, kadang nanti teman-teman bisa sore juga. Di jam-jam istirahat jam siang juga kita bisa live lagi kayak gitu kan, malah teman-teman jadi lebih semangat sekarang karena yuk live yuk kayak gitu. Akhirnya jadi semangat buat nge-live ya. Iya. Itu bisa diakses di marketplace mana aja Mas? Untuk sekarang ada di Shopee, terus di WA itu yang untuk jualan itu, WA Market itu, terus di Facebook, terus di Instagram, itu juga ada kita. Akhirnya udah dikasih banyak lini nih buat jualannya gitu. Berarti udah ada adminnya juga dong Mas? Ada. Ada, walaupun gantian. Nge-shift ya? Iya, karena memang untuk kegiatan ini kadang kan teman-teman terutama dari yang Karang Taruna itu masih ada kesibukan lain kayak gitu, terus mereka ketika pas ada waktu luang, yuk kita live yuk kayak gitu. Gantian nanti admin yang pegang gadgetnya itu kayak gitu. Jadi kita untuk adminnya gantian. Tapi kalau ngomongin soal orderan online nih Mas, kan kadang-kadang ada beberapa hal yang dikhawatirkan gitu, entah dari sisi pengirimannya, apakah dari pengirimannya nanti bisa bocor atau mungkin ketahanan produknya tuh jadi nggak awet atau bagaimana, dibanting-banting sama kurirnya, itu gimana Mas? Sejauh ini kita kalau untuk yang produk mie itu kita pengemasannya masih tetap, selain ini nanti kita kemas lagi pakai kardus. Ya, jadi untuk meminimalisir terjadinya itu tadi, nanti kadang di agen dan ditumpuk dan lain sebagainya itu merusak teksturnya itu, terus kita kemas lagi pakai kardus itu. Dan alhamdulillah selama ini juga setelah mereka dibuka itu ya masih aman. Omsetnya berapa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Boleh nggak di-spill? Ya kalau omset belum banyak sih. Kita ya paling untuk sebulan karena memang naik turun. Iya, fluktuatif ya. Iya, fluktuatif. Itu sekitar ya 300 sampai 800 ribu kayak gitu sudah. Banyak loh itu Mas. Banyak itu. Banyak loh. Lumayan loh Mas. Iya. Iya. As a newcomer gitu bagus loh itu. Itu tadi kalau dari sisi omset dan juga dari sisi akhirnya yang dari teman-teman dari Trimurti gitu ya, akhirnya kebuka nih pikirannya, wah digital marketing seperti ini, jualan online seperti ini. Nah, dampaknya bagi bisnis ke masyarakat sekitar apa Mas? Nah, ini kita karena memang sebelumnya ini seperti hal baru, kita sering melakukan sosialisasi juga. Ketika kita hadir di kegiatan-kegiatan, ternyata untuk berjualan itu salah satu alternatif untuk sekarang itu adalah melalui online seperti itu. Nah, dari situ banyak masyarakat juga yang ingin gabung dengan kami. Salah satunya ingin gimana tuh caranya jualan online itu seperti apa kayak gitu. Terus bagaimana mengelola akun seperti Instagram dan lain sebagainya itu gimana kayak gitu. Nah, dari situ harapan kita nanti semakin banyak yang tertarik dan kita bisa semakin banyak mengajak masyarakat supaya ya istilahnya punya dua toko yang offline sama toko yang online, seperti itu gitu. Jadi bisa menjangkau dua-duanya nih. Seperti itu. Tapi berarti selain menjangkau itu bisa menjangkau awareness juga ya Mas ya. Kayak mungkin dari teman-teman desa lain atau dari kelurahan lain. Gimana nih caranya, pengen ikutan juga dong gitu. Boleh ya Mas ya? Memang kalau untuk kerjasama dengan seperti kelurahan lain itu di kelurahan kita kan juga ada Bumkal, itu badan usaha milik kelurahan. Itu sudah ada Bumkalma itu. Jadi Bumkal yang milik bersama. Jadi nanti saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Berkolaborasi gitu ya, kolaborasi. Oke. Sudah pernah ada kolaborasi sebelumnya? Kalau untuk
yang ini produk ini kita belum pernah, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain sudah ada. Ya, harapannya nanti seperti pengelolaan sampah dan lain sebagainya seperti itu. Harapannya nanti untuk produk ini dari Kaluran Planner, teman-teman planner ini juga bisa kita up ke situ, karena untuk seperti permodalan itu dari BUMDesma itu lebih luas, sehingga nanti bisa kita ajak kolaborasi ini ketika kita memang sudah punya produk yang siap untuk dipasarkan dan keterbatasan dana modal produksi gitu, nanti kita bisa ajak kerjasama di situ. Paling tidak mereka bisa membiayai proses produksinya. Iya. Sehingga nanti bisa dirasakan tidak hanya di Kaluran Trimurti, itu lebih luas lagi. Harapannya seperti itu. Keren. Ini Mbak Rana hasilnya nyata loh, Mbak. Iya dong, harus dong. Iya loh. Kembali lagi pada saat kita ingin memberikan asesmen kepada desa-desa gitu untuk kita akan intervensi menjadi desapreneur itu kan sebelumnya kita ada asesmen dulu Bintang. Jadi kita lihat dulu kulturnya seperti apa, potensinya seperti apa gitu. Di situ kita akan menentukan pembinaannya juga nanti arahnya akan kemana. Selain itu juga dalam mengintervensi melalui Desa Mandiri Budaya melalui dana keistimewaan ini pun pada saat rencana penyusunan anggarannya ya dari 1 miliar itu akan dipakai untuk apa aja, ini juga kita diskusi gitu. Waktu itu saya dengan Pak Lurah dan perangkat yang lain gitu mengajukan proposal gitu. Kemudian kita asesmen juga ada di sana, kita cek juga. Jadi kita ini selalu komunikasi gitu loh. Jadi sejak awal ini kita sudah mengkomunikasikan semuanya. Makanya tadi kalau ditanyakan dukungan dari Pemkal apa sih, ya banyak. Kita memang harus bersinergi gitu. Jadi apa yang bisa kita kita lakukan melalui dana keistimewaan, mari kita lakukan di sana. Kemudian apa yang bisa didukung melalui dana desa atau melalui swadaya masyarakat juga, itu kita gabungkan dari sana sehingga hasilnya itu menjadi maksimal gitu. Istilahnya di sini teman-teman di sini juga enggak jaga ke juga gitu. Jadi mereka juga punya inisiatif, mereka juga ada share-nya lah di situ. Enggak cuma mengharapkan bahwa saya sudah desa mandiri budaya berarti saya punya hak seperti ini, enggak seperti itu. Karena mereka juga punya pandangan ke depan juga, punya keinginan juga. Saya tuh pengen seperti ini, mengembangkan produk. Hanya mungkin pada saat itu belum fokus. Nah, kita membantu untuk mereka fokus. Kemudian mungkin kita juga memberikan masukan-masukan gitu. Karena kita juga banyak mendapat pesan-pesan sponsor juga ya gitu. Tadi kalau Bintang menyebutkan industrialisasi, nah salah satunya di sini yang akan kita kembangkan adalah melalui isotoniknya dan juga nanti melalui mie instan letaknya ini gitu. Harapannya Desa Mandiri Budaya ini kan kita intervensinya selama 3 tahun. Ini Trimurti kita akan masuk di tahun kedua, di tahun depan. Oh, ini tahun kedua. Ini tahun pertama. Ini tahun pertama. Ya, ini tahun pertama kita sudah menemukan produk unggulan. Tahun kedua kita dalami lagi, kita perkuat lagi. Harapannya nanti tahun ketiga ini teman-teman ini sudah tinggal panen. Ketika intervensi sudah selesai, dinas tinggal mendampingi dan desa ini benar-benar sudah terwujud menjadi desa yang mandiri secara ekonomi dan juga yang lainnya gitu. Tinggal dipantau aja kita ya, Mbak, pantau aja gitu. Nanti kalau masih ada perlu dukungan yang lain, mungkin ada kendala gitu, tetap kita pasti akan kita bantu juga. Tetap kita masih dampingi, tapi mungkin tidak akan seintens yang sebelumnya karena kan desa yang kita dampingi itu di tahun ini pun kita sudah ada 83 desa. Wow. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Jadi selama 3 tahun itu betul-betul kita akan fokus dan harapannya teman-teman ini kami selalu setiap pendampingan selalu bilang gini, tolong kerjasamanya gitu. Mari kita bersinergi karena ketika kita hanya berjalan sendiri pun nggak bisa gitu. Kita harus bareng-bareng Pemkal, terus kemudian UMKM-nya, teman-teman dari praktisi, kita jalan bersama-sama supaya hasilnya ini cepat kita rasakan gitu. Karena memang pesan dari Bapak Gubernur harapannya dana keistimewaan itu bisa mewujudkan kemandirian dan mendatangkan investasi bagi desa yang mendapatkannya. Seperti itu. Baik, berarti emang ini kan berproses gitu ya Mas ya, dari yang awalnya mungkin kalau bayi gitu baru lahir diajarin tengkurap dulu, abis itu merangkak, kalau udah jalan baru dipantau. Kalau jatuh dibantu naik lagi, berdiri lagi gitu ya Mbak ya. Kalau dari Mas Imam nih sebagai praktisi,
Harapannya apa Mas? Ya, Trimurti ini kan menurut kami, kacamata kami cukup berprogres dengan baik ya. Oke. Selama 1 tahun ini kelihatan lah progresnya. Cuma memang kami menilai yang memang perlu didorong lebih giat lagi di sisi bisnisnya nanti. Karena mau tidak mau kan karena ini kacamatanya adalah industrialisasi, ada produk hasilnya adalah sebuah produk, maka bagaimana produk ini bisa masuk ke pasar. Nah memang pekerjaannya ini nggak mudah, tidak mudah, tidak hanya sekedar aku mengharapkan dinas untuk dikasih slot untuk kemana, enggak gitu. Mau tidak mau kita harus mulai membangun jiwa entrepreneur di kalangan teman-teman sendiri gitu. Bahwasanya ini kita lihat sebagai pabrik. Ketika kita ngomongin sebuah pabrik, ada produknya, maka produk ini harus kemana aja. Kita harus punya target ke depan, produk ini ada di mana, omset berapa, sehingga kawan-kawan yang terlibat di Desapreneur ini semuanya mendapatkan tambahan income bagi mereka. Yang nanti yang produksi ada gajinya, di kantor atau manajemen juga ada gajinya. Di sisi lain, syukur-syukur ini bisa ngasih PAD ke desa. Harus di kacamata seperti itu karena kita sudah ngomongin industrialisasi gitu loh. Kalau enggak nanti hanya sebatas program aja. Ketika selesai di 3 tahun ya udah selesai. Makanya saya wanti-wanti banget ke kawan-kawan, ini kacamatanya sudah bukan lagi program tapi bagaimana ini menjadi sebuah bisnis murni nanti ke depannya. Ya mau enggak mau karena berangkatnya dari program tidak apa-apa karena syukur-syukur karena Pemprov DIY ini kan punya keistimewaan ya, termasuk dananya ya. Kita pakai dana itu untuk startup awal, untuk investasi awal. Nah, setelah investasinya selesai, maka ya harus ada wujud hasilnya gitu loh. Nah, ini yang harus dipedomani sama kawan-kawan yang hari ini sudah dapat support full dari dana istimewa. Itu aja sih Mas Winta kalau dari kami. Oke. Itu dari sisi praktisi ya. Tapi kalau dari sisi Bapak Lurah nih, harapannya apa Pak Lurah? Buat Desa Trimurti dan mungkin juga tadi konsep industrialisasi tadi, harapannya seperti apa sih di Desa Trimurti ini? Jadi harapan kami sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, masyarakat kami, masyarakat yang punya keterbatasan dengan adanya program-program seperti Desa Mandiri Budaya dengan adanya dana keistimewaan dan lain sebagainya akan menumbuhkan investasi yang ada di Trimurti ini yang muaranya adalah pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. Sekaligus juga mengangkat potensi-potensi yang ada di Trimurti. Jadi lagi-lagi targetnya itu ya Pak ya. Targetnya adalah kesejahteraan para masyarakat Desa Trimurti ini gitu ya. Tapi kalau dari sisi pelaku UMKM-nya nih, Mas Ardian, harapannya apa? Mungkin ada yang perlu dievaluasi kah? Ada yang kurang kah? Ada yang perlu ditambahkan kah? Iya. Kalau dari kami dari pihak UMKM ini tentunya untuk harapannya adalah kegiatan pendampingan ini terus berlanjut, Mas. Ya, jadi tidak hanya selama 3-2 tahun, tapi kita masih butuh terus belajar. Karena kegiatan kami harapannya nanti setelah selesai untuk satu produk itu bisa lebih mengembangkan lagi. Nah, tentunya kan di situ kami dari masyarakat ini perlu pendampingan, perlu ilmu-ilmu baru. Apalagi sekarang untuk dunia digital ini terus berubahnya semakin cepat. Betul. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan pendampingan ini terus berlanjut seperti itu. Itu Mbak Ratna. Ya, aspirasi didengar. Aspirasi didengar gitu ya Mas ya. Oke. Tapi sejauh ini terlaksana gitu Mas, ada nggak sih yang kurang gitu, yang perlu dievaluasi? Tidak sih kayaknya, karena memang kita dari ketika saya dan teman-teman mengenal Mas Imam ini, kita istilahnya itu ada perubahan. Selain perubahan, kita jadi lebih semangat juga dalam kegiatan-kegiatan di Planner ini. Sehingga kalau untuk kekurangannya kayaknya saya belum nemu juga sampai sekarang. Tapi yang ada adalah kelebihan untuk kegiatan ini, dampaknya dari kami juga lebih semangat. Terus ada sumber yang bisa kita ajak diskusi atau minta
pendapat seperti itu. Yang jelas berproses, Mas. Yang jelas berproses. Itu dia yang penting, Mas. Progresnya kawan-kawan sudah cukup baik nih. Tinggal nanti kita dorong lagi agar mereka ya tadi seperti yang saya bilang harus mulai bisnis dan bisnis. Biar nanti tahun ketiga ini tadi Mbak Ratna bilang panen gitu lah. Targetnya seperti itu. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih nih buat Mbak Ratna yang sudah datang, Mas Imam ya. Terus ke Pak Lurah Desa Trimurti dan juga Mas Ardian selaku pelaku UMKM nih. Kalau gitu Kaca Muda terima kasih yang udah dengerin episode Sidilan Si Bakul Jajah Desa Milangkori di episode kali ini. Nantikan lagi episode Sidilan berikutnya dan Bintang Fatan pamit Kaca Muda dan tentunya acara ini juga diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh dana keistimewaan. Kalau gitu, sampai jumpa di Sidilan episode berikutnya. Bintang Fatan pamit, love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang